Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim al-fahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du, qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidaini hamalatahu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaika ilayal masir. Wa qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanal ladina qutilu fis sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Shadaqallahul azim. Ingkang kinurmatan dan saya hormati para dewan pakar, ketua umum BNPI, orang-orang hebat yang berkumpul di sini semua, para kiai, wabil khusus kepada Sinuwun. Jadi kalau di Jawa memanggil raja itu Sinuwun. Sinuwun Rahadian atau Raden menjadi Rahadian atau Raditya. Rahadian Pak Suryo, Lukman. Rahadian Lukman Suryo Suryadi Sumardi Surya, yang saya hormati, wabil khusus Adinda Brigjen TNI Sigit. Kenapa? Karena begitu berbicara dengan masalah Sunan Gunung Jati, tolong itu buku saya itu tolong diambil di sini. Saya teringat Mas Sigit. Tetapi sebelumnya mari kita baca selawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Agung akhir zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tolong ditabur tapi nadanya agak pelan-pelan. Sholawat, ayo sholawat, Om Gusti Allah wae sholawat, sholawat, ayo sholawat.
Kenapa kita memperingati Kholnya Sunan Gunung Jati? Karena sholawat ini. Maka di Al-Quran yusoluna ala nabi. Kalau sholawat kita hatinya terharu. Kalau sholawat hati kita jadi dingin, tentrem. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran itu yukabiru, kemudian berteriak Allahu Akbar. Nggak ada. Yang diperintahkan itu yusoluna ala nabi. Bukan yukabiruna ala nabi, bukan. Tapi yusoluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Maka kalau kita merasa beriman, mari kita bersolawat. Bentuk solawat yang sesungguhnya bagaimana? Menghidupkan solawat yang sesungguhnya bagaimana? Ada marjeknya. Wa wasainal insana biwalidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amaini anis kurli wali walidaika ilayal masir. Ada tisu enggak? Saya nyuruh tisu. Kenapa ini marjeknya ayat saya bawakan begini? Karena yang kita kholi ini adalah keturunan ratu terbesar di tanah Jawa sekaligus di seluruh dunia. Mohon maaf ini kalau saya menjelaskan Sunan Gunung Jati saya mewek. Karena nanti keturunan saya Sunan Gunung Jati itu akan bersahabat dengan Sunan Giri. Sama-sama berdarah panglima, sama-sama berdarah pejuang. Sunan Gunung Jati itu harusnya menjadi raja karena dia putranya Raja Mesir. Oh ini. Tetapi dia menanamkan jiwa nasionalisme bahwa kelak anak cucunya akan menjadi bangsa yang besar yang kemudian diramu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dia pulang ke negeri ibunya, Kanjeng Ratu Roro Santang. Ini adalah adiknya Prabu Cakrabuana atau Kiang Santang. Prabu Kiang Santang adalah putra Prabu Siliwangi. Nah, pamannya namanya Munding Wangi kemudian menikah dengan Ratu Ayu Kencana Wungu dari Majapahit. Maka lahirlah Prabu Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada. Sengaja saya pisahkan supaya panjenengan tahu. Gajah Mada. Gajah itu adalah gelar kerajaan. Jadi ada Kebo Kenongo, Maeso Suro, kemudian ada Kudowaningpati, gelar-gelarnya itu. Ada Kebo Kanigoro yang menjadi pamannya Joko Tingkir, karena Joko Tingkir itu Sultan Hatiwijaya itu adalah putra dari Kebo Kenongo. Kebo Kenongo dan Kebo Kanigoro ini putra Pangeran Adiatma. Pangeran Adiatma ini putranya Raden Wijaya atau Brawijaya V. Brawijaya V ini langsung keturunan dari Raden Wijaya. Dari Majapahit, Raden Wijaya atau Kertarejasa, putra mantunya Prabu Kertarejasa, putranya Anusopat, putranya Tohjoyo putranya Ken Arok. Ken Arok ke atas adalah putranya Tunggul Ametung keturunan Prabu Erlangga dan Prabu Dharmawangsa dari kerajaan Dahulupan. Gajah Mada itu gelar keraton. Gajah itu gelar keraton, itu sema itu adalah fam atau marga Cina yang sudah beragama Islam. Da itu adalah Daud, maka sekretarisnya Cenho atau Mahe atau Mai, Sema
Mahe atau Cenho itu anaknya Haji Ma. Haji Ma itu Muhammad. Jadi sejak hijrah pertama Rasulullah mengutuslah Sa'ad bin Ma'abul Waqqas untuk mengislamkan kerajaan Cina melalui jalur sutra. Di antaranya ternyata di sana sudah banyak orang yang memeluk Islam. Di antaranya adalah bapak-bapaknya dari Mahe atau Cenho, Muhammad Siddiq yang memiliki sekretaris namanya Mahwan, Muhammad Ridwan. Untuk mengeratkan ini maka tidak bisa dipisahkan antara tanah Pasundan dan tanah Majapahit, tanah Sriwijaya dan Cina, nggak bisa dipisahkan. Karena apa? Nanti kelak putranya Nyai Mas Ratu Roro Santang ini yang bergelar Syarif Hidayatullah itu menikah dengan anaknya Kaisar Yunglung yang bernama Ma Ong Tin Nil. Jadi Sema berarti Kaisar Yunglung sudah memeluk Islam. Ong itu adalah fam dari Cina, dari kerajaan, maka Ong atau Wang. Tin Nil digabung, Ma Ong Tin Nil setelah menjadi istrinya Kanjeng Sunan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, kemudian dirubah menjadi Syarifah Muda. Ini supaya kita tahu. Kenapa saya jelaskan begini? Karena sesungguhnya Sunan Gunung Jati adalah orang yang sangat mencintai ibunya. Sangat mencintai ibunya dan ibu pertiwinya, tanah kelahirannya yang bernama Nuswantara. Supaya dibedakan ini, rajanya, kepemerintahannya namanya Nusantara, itu geografinya. Tapi manusianya adalah Nuswantara. Nus adalah manusia, Swa mandiri, antar senantiasa berhubungan, Ra kepada Tuhan. Maka manusia Jawa adalah manusia yang mandiri, yang senantiasa berhubungan kepada Tuhan, sehingga mencapai tataran ibadah tidak hanya pada tataran syariat yang kulit-kulitnya saja, tetapi masuk ke daging dan darah, sel yang disebut jiwa, dan itu bagiannya adalah 95% yang merisi adalah jiwa, namanya sel. Yang kulitnya namanya otak, maka disebut ting atau main. Ini kawasan ibadah syariat. Kalau sudah sel itu kawasan ibadah hakikat, dan menukik ke dalam bentuk as-sholatu mirajulil mu'minin yang disebut dengan ibadah ma'rifat. Orang Jawa sudah tahu. Maka orang yang memiliki pengertian tentang ketuhanan sedemikian tinggi ini lalu dikatakan Jawa. Jadi Jawa itu bukan suku. Jawa itu predikat bagi bangsa yang ada di daerah Asia Tenggara ini yang dulu bernama tanah Sindu, bukan Hindu. Kenapa disebut tanah Hindu? Karena Ibnu Battuta datang ke tanah Hindu, sudah dijajah oleh Belanda, disebut tanah Hindia Belanda, maka dikatakan jadi Hindu. Yang betul Sindu, jadi tanah Nuswantara dulu meliputi Australaya yang bernama Australia, India dan Cina, serta tanah Asia Tenggara yang dulu disebut dengan Atlantis, benua Atlantis. Ini tanah Lemuria, ini tanah Jawa. Karena Jawa kemudian di dalam antropologi diselidiki berhasil menelurkan dan menunjukkan bahwa suku tertua di dunia adalah Jawa. Setelah sebelumnya adalah Afrika. Jadi kita bangsa yang besar, genetika yang besar, dan sifat kebangsaan itu ditularkan kepada Sunan Gunung Jati, kembali ke tanah Jawa, ingin mendirikan dan menegakkan harkat martabat bangsa Jawa. Bangsa Jawa itu sendiri adalah keturunan dari keturunan Nabi Adam yang bernama Nabi Set atau Nabi Sis. Di perjanjian lama disebutkan Nabi Set. Nabi Set inilah
anak yang paling sempurna karena tidak ada kembarannya, dan dipilih langsung oleh Allah untuk mewakili kembali ke tanah perjanjian yang disebut tanah surga. Di Quran tidak ada istilah surga, yang ada jannah. Jannah itu artinya apa? Taman. Dijelaskan surga itu hawanya dingin, tumbuh-tumbuhan subur, buah-buahan berbuah pendek, mengalir air sungai di bawahnya, ada suara ayam tertawa, ayam aja tertawa. Itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi anak turun Sunan Gunung Jati Trah Nuswantara sudah berada di tanah surga. Jadi tidak perlu membunuh orang untuk masuk ke surga, nggak perlu berjihad memenggal kepala orang untuk masuk ke surga. Apalagi katanya tiket surganya akan mendapatkan balasan 72 bidadari. Lewong saya istri satu aja melayani semalam lempoh. 72 itu terus bagaimana? Kemudian bawa bom, naik sepeda gejeglong, bomnya jatuh, bomnya meledak, seorangnya yang bawa bom meledak. Lah punya istri 72 bidadari, kalau burungnya hancur lah buat apa? Dan surga itu sudah terlepas. Maka anaknya Nabi Adam yang bernama Nabi Sis itu mengajarkan tentang bagaimana menemukan Allah dengan cara ngungkuri dunia. Maka diberi istilah simaru dunia, orang yang mengungkurkan dunia atau membelakangi dunia. Wong Jawa gampangannya menyebut Semar, simaru dunia jadi Semar. Ki Ageng Badranaya, Pangeran Panembahan Ismaya, yaitu adalah tempat untuk bertawasul. Tadi Kiai menjelaskan ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habibina wa safina wa dzurriyyatina min quradin wa min qur'an sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Sultan wa Satul Qadir Jalani al-Baghdadi wa sampai kepada Prabu Kiang Santang, Roro Santang, sampai dengan Nyai Dermayu, Pangeran Kawarasa, Pangeran Kamarasa. Itu namanya tawasul. Maka Ismaya adalah nama yang dijadikan tawasul untuk berdoa. Maka dibenarkan oleh Allah. Tradisi Pasundan, agama Pasundan Sunda Wiwitan dibenarkan oleh Allah lewat Islam. Qulitullaha awidur rahman ayyamatada'u falahul asma'ul husna. Allah mengatakan, aku itu punya nama yang baik, maka berdoalah dengan nama yang baik itu. Boleh disebut Ar-Rahman, maka supaya bisa memiliki kasih sayang, ada orang tua memberi anaknya namanya Fauzan Rahman, biar menebarkan kasih sayang, tidak ngebom kantor orang saja. Nggak nyindir loh, ini nggak nyindir loh ya. Orangnya melototin saya tak madep sana loh ya. Jadi agama yang paling hebat itu sudah diturunkan di tanah Jawa ini, di tanah Pasundan ini. Buktinya apa? Secara genetika menularkan semangat kepada Sunan Gunung Jati. Dia tidak mau menjadi raja di negeri Mesir yang besar luar biasa. Dia kembali ke tanah ibunya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, untuk membela Ibu Pertiwi tanah surga. Buat apa kemana-mana kalau di sini ada tanah surga? Ini menunjukkan bahwa tanah Jawa ini tanah surga. Terbukti orang-orang Yaman yang sulit makan, Arab Yaman itu pada datang ke sini. Setelah di sini kembali lagi nggak ke Yaman? Nggak kembali, malah sok merasa paling punya di tanah Indonesia. Ini sudah di surga.
Coba dibaca Qurannya, coba lah. Ketika Nabi Musa kemudian diasingkan di hutan, Nabi Musa itu hanya makan salwa dan manga. Itu sama dengan jagung dan sorghum atau semacam itulah. Maka umatnya ngomong, ya Musa, berikanlah aku wafumiha, wa adasiya, wa basoliya. Berikan aku kacang-kacangan, pisang, bawang merah, dan adas kulo waras. Emang di Arab ada adas kulo waras? Nggak ada. Nabi Musa aja kesini untuk dikenalkan, ini loh tanahnya Nabi Sis, ini loh tanahnya awal Nabi Adam. Bahkan Rasulullah sendiri dikenalkan oleh Allah untuk datang ke negeri atas angin. Maka Rasulullah datang. Bahkan banyak kapal di daerah Banten itu kalau digali, di dalamnya adalah harta karun pembawaan hadiah dari Rasulullah kepada raja-raja di Banten ini, raja-raja di Cirebon ini, raja-raja di Jawa Barat ini, sebagai bentuk hormatnya kepada Prabu Silih Wangi yang memiliki jiwa silih asuh, silih asah, silih rawat. Nggak ada orang bergelar silih rawat itu di atas segalanya. Ini kalau bahasa Inggrisnya maintenance, memanage semua manusia yang ada di alam semesta ini. Maka Prabu Siliwangi ketika saat itu menggabungkan dengan yang disebut dengan dinasti Sailendra.